Jumpa kembali saudaraku dimanapun berada. Salam sehat selalu. Kali ini dalam Sandi Sular Solo Channel akan memuat dalam kontennya yaitu mengenai aspek hukum kartu kredit, ya, aspek hukum kartu kredit. Yang perlu kita ketahui dulu biar runtut, yaitu kita harus tahu sejarahnya. Kartu kredit itu didirikan pertama kali adalah dari Amerika Serikat, ya, pada tahun 1920-an, ya, dekade 1920-an, berarti sudah lama sekali. Diberikan oleh Department Store, ya, di Amerika Serikat. Tahun 1920 sudah ada department store atau sekarang ya mall, begitulah ya. Oleh department store kepada para pelanggannya, ya, untuk mendata pelanggannya nanti membayar pada akhir bulan, ya, pelanggannya itu. Nah, ini digunakan sebetulnya untuk mempermudah kepada pelanggan-pelanggan dari departemen store itu, yaitu dibayar pada akhir bulan, yaitu pas gajian, ya. Dengan demikian ini menurut saya ini adalah sebuah kepercayaan dari departemen store kepada pelanggan, ya. Selanjutnya para pelanggannya itu yaitu pelanggan yang diberikan kartu kredit adalah pelanggan tetap di department store itu, yaitu digunakan di Amerika Serikat yang sudah berjalan itu di department store dan di pembayaran pom bensin, ya, di pembayaran tempat pom bensin, ya, dia tinggal mengisi pom bensin dengan satu kartu kredit akan dibayar pada akhir bulan, ya. Ini untuk memudahkan, ya, karena kartu kredit ini sangat melindungi daripada keuangan. Jadi si para pelanggan tersebut tidak usah bawa uang, tapi dengan kartu bisa pelayanan bisa berjalan, ya. Kartu kredit ini masuk di Indonesia tahun 1980-an, ya. Tahun 1980-an masuk Indonesia melalui Bank Duta, ya. Ada kerjasama perusahaan kartu kredit dengan Bank Duta, ya. Dan di dunia, ya, kartu kredit ini berkembang tahun 1990-an. Ini berkembang pesat kartu kredit ini, ya. Kemudian digunakan di dunia ini untuk memudahkan para pelanggan department store dan para pembeli di pom bensin. Sebagai pelanggan bisa pelayanan cepat, membayarnya di bank pada akhir bulan, ya, dengan sistem misalnya akan membayar pembayaran kreditnya kepada bank yang ditunjuk oleh kartu kredit itu. Jadi pelayanan di department store bisa cepat, di pom bensin bisa cepat. Pembayarannya nanti melalui bank, biasanya pada akhir bulan, ya. Selanjutnya, kartu kredit ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu credere, yang berarti adalah kepercayaan
ya. Credere bahasa Yunani itu kepercayaan. Ya. Artinya di sini kepercayaan antara pemberi jaminan kredit kartu kredit itu kepada pelanggannya. Ya. Jadi di sini sifatnya adalah kalau kepercayaan menurut saya sifatnya di sini adalah sifat perdata. Ya. Jadi hukum perdata ini karena kepercayaan. Perjanjian adalah perjanjian kepercayaan kepada para pelanggan atau calon peminjam kartu kredit tersebut. Ya, atau pemakai kartu kredit tersebut dengan mengisi data-data yang telah ditentukan. Kalau di Indonesia, berarti kalau pengguna kartu kredit ini kepercayaan, awal mulanya di sini adalah kepercayaan dari perusahaan kartu kredit kepada calon pemakai, pelanggan department store atau pom bensin tadi adalah kepercayaan. Dan di sini karena ini hubungannya dengan perbankan, maka puncaknya perbankan adalah Bank Indonesia. Jadi Bank Indonesia ini yang akan menjamin, ya, sebagai penjamin menurut saya. Karena apa? Bank Indonesia juga mengatur bunganya. Juga Bank Indonesia nanti kalau kredit macet bagaimana? Nanti sanksinya apa Bank Indonesia kepada para pemegang kartu kredit yang macet tidak bisa itu, ya. Sanksinya apa? Yaitu akan di blacklist. Tidak bisa meminjam uang di bank selamanya, bahkan selama hidupnya kalau tidak diberesin keuangan tentang kartu kredit harus bayar lunas. Jadi sanksinya perdata. Jadi BI checking, ya, kalau ada BI checking mau kredit apapun nggak bisa, mau kredit rumah, kredit motor, kredit apapun nggak bisa, ya. Jadi di sini BI sebagai bank yang menjamin, ya, melindungi para pemegang kartu kredit, juga melindungi dari perusahaan kartu kredit itu sendiri, ya. Nah, tujuannya kartu kredit ini adalah mengurangi risiko membawa uang, ya. Misalnya seseorang yang mau bepergian jauh, misalnya ke luar negeri, mau rekreasi, atau ke Bali, atau kemanapun, tidak usah membawa uang yang di tas yang berjuta-juta dibawa semua, nggak usah. Dengan kartu kredit yang tipis kecil, bisa untuk transaksi jual beli apapun di sana, ya. Jadi ini adalah mengurangi risiko keuangan yang mungkin riskan. Kalau membawa uang bisa ada orang yang melihat, enggak, ya bisa orang yang melirik uang itu enggak tertarik, enggak bisa uang itu diambil misalnya saja. Nah ini dengan mengurangi risiko, jangan sampai uang orang itu tahu bahwa kita bawa uang banyak, ya, dan kita itu bawa uang banyak, ada kartu kreditnya, itu dengan sistem itu aman, ya. Risiko-risiko yang membahayakan keuangan kita bisa terlindungi gitu, ya. Selanjutnya yaitu kartu kredit ini bisa dibawa kemana-mana, ya, dengan jaminan tadi dalam satu negara adalah bank, yang adalah BI. Juga ini kartu kredit ini nanti kalau sistem sekarang sudah ada HP, kalau dulu belum ada, ya, tahun 1920-an 80-an. Sekarang ada apa-apa kita tinggal blokir, kita tinggal telepon misalnya, ya, misalnya hilang atau gimana, ya, ada sesuatu yang trouble, bisa laporan ke bank,
di mana mengeluarkan kartu kredit untuk diblokir dulu, misalnya untuk perlindungan keamanan keuangannya yang berkaitan dengan kartu kredit. Jangan sampai kartu kredit kalau ditemukan orang lain bisa digunakan. Nih, sistem sekarang adalah sudah ada HP bisa komunikasi untuk memblokir kartu kredit tersebut. Nah, fungsinya kartu kredit itu sebetulnya untuk apa toh? Fungsinya kartu kredit itu. Fungsinya kartu kredit yaitu yang pertama meningkatkan daya guna uang, Yang kedua, meningkatkan peredaran uang, ya. Yang ketiga, memotivasi kerugian dalam usaha, ya, memotivasi kemajuan usaha, ya. Jadi ini yang betul adalah memotivasi kemajuan usaha. Jadi dengan kartu kredit usaha kita bisa lancar. Jadi kerja kita semangat. Ya, ini dengan ada kartu kredit ini. Ya. Yang keempat, meningkatkan daya guna uang produksi, Ya, jadi kartu kredit meningkatkan daya guna uang produksi. Jadi saya membeli barang ini sebelum ketika kita punya kartu kredit, ya, uang kita belum ada, bisa kita belanja meningkatkan produksi, ya, untuk kepentingan rumah tangga atau kepentingan usaha kita. Selanjutnya, yang kelima, meningkatkan fasilitas ekonomi, ya. Secara ekonomi kita punya kartu kredit meningkatkan fasilitas ekonomi. Tidak perlu kita punya uang dulu, toh nanti akhir bulan saya punya gaji, ya, akhir bulan bisa saya bayar. Jadi kita bisa belanja lebih dulu. Jadi ada privilege yang bisa dilakukan untuk kebutuhan rumah tangga kita atau usaha kita. Yang keenam yaitu revolusi pola pikir masyarakat. Jadi kalau dulu masyarakat kemana-mana otong-otong atau membawa uang, sekarang sudah tidak zamannya lagi. Ya, zamannya adalah pakai alat yang simpel, yaitu yang bernama kartu kredit. Atau kalau sekarang ini saudara punya tabungan di bank, nanti kartu ATM bisa untuk belanja, Jadi ini sebetulnya muncul kesamaan dengan kartu kredit, bisa dibelanjakan. Cuman dibelanjakan, kalau ATM itu kita sudah punya deposit dari bank, kita punya tabungan. Kalau kartu kredit kita tidak punya deposit, tapi dijamin bahwa kita seolah-olah punya deposit keuangan itu. Sekarang syarat untuk mendapatkan kartu kredit. Yang pertama yaitu mengisi formulir. Ya, mengisi formulir. Yang kedua yaitu yang diisi adalah KTP atau SIM atau paspor, ya. Yang ketiga fotokopi akte nikah bagi yang sudah menikah. Yang keempat yaitu fotokopi kartu keluarga atau singkatan KK. 5. Fotokopi buku tabungan, biasanya print out 3 bulan terakhir, ya, pembukuan 3 bulan terakhir sebagai syarat kepercayaan bahwa ini layak saya pinjami karena perbankannya bagus, lancar. Ya, antara uang masuk dan keluar ini berimbang, bagus, lancar. Nah, berarti untuk persetujuan kartu kredit tidak ACC, ya. Selanjutnya adalah
Bagaimana sekarang kalau kartu kredit itu macet? Yang jadi masalah orang itu yang bagaimana ya, kartu kredit kalau saya ini kok macet gimana ya, nanti ada ditagih dari sana kemari, ini gimana hukumnya ya. Kalau menurut saya pada prinsipnya hukum yang berlaku ini tadi dari krediri tadi adalah kepercayaan, maka hukumnya adalah hukum perdata ya, hukum perdata yang sebagai dasar penyelesaian. Nah, bukan hukum pidana ya. Cuman kalau pidana itu pembuktiannya juga sulit. Kalau itu ada data-data yang dipalsukan, dari syarat-syarat itu bisa. Tapi biasanya orang mau pinjam tidak memalsukan karena nawa itu niatnya baik untuk dapat kartu kredit fasilitas. Tapi kalau data-data itu palsu, nah itu sudah hukum pidana. Ya. Tapi prinsipnya di sini adalah dasarnya perdata. Kalau macet ya silahkan menggugat di pengadilan dengan jaminan barang-barang yang dipunyai yang punya kartu kredit yang macet ya. Jadi ini perdata, jadi gugat di pengadilan, bisa dilaporkan ke BI. Nanti BI itu ada pemutihan itu 2 tahun. Kalau tetap ini macet ya berarti bisa di blacklist, tidak bisa pinjam uang di bank dimanapun juga. Itu. Selanjutnya di sini biasanya solusi yang terbaik menurut saya, kalau ada petugas yang datang untuk menyatakan tertulis bahwa saudara terjadi keterlambatan sekian bulan secara baik-baik ya, maka jalan keluarnya adalah kalau memang belum ada uang, maka perlu ada rescheduling. Jadi pengaturan pembayaran ini kemampuannya berapa tiap bulan. Kalau yang kreditnya itu harusnya tiap bulan 5 juta, bagaimana kalau separuh 2,5, separuh nggak bisa, bagaimana 2 juta dan sebagainya hingga di ACC. Maka itu rescheduling ya, pengaturan waktu ya. Kalau 1 bulan nggak bisa, bagaimana kalau 2 bulan sekali gitu. Jadi diatur secara baik-baik dengan petugas yang datang ya. Selanjutnya Bank Indonesia ini menetapkan bunga 3% dari total tagihan di bulan itu. Jadi hanya 3%, tidak boleh lebih ya, maksimal itu ya. Nah, selanjutnya kalau itu macet tiap bulan maka akan dihitung bunga berbunga, jadi bunga berjalan ya, bunga berjalan. Selanjutnya, apakah keterlambatan kartu kredit dapat dipidana? Menurut saya tidak bisa. Tadi saya katakan bahwa ini dari krediri ya, itu kepercayaan, tidak bisa dipidanakan kecuali ada bukti-bukti yang dipalsukan. Tapi kalau enggak, ini perdata murni ya. Jadi para petugas harus memahami bahwa ini perdata ya. Bisa scheduling pembayaran, waktu pembayaran, nggak bisa langsung ambil barang-barang di situ, bisa perampasan hak atau pencurian, bisa dilaporkan pidana malah petugasnya itu. Selanjutnya
Selanjutnya, bagaimana sanksi-sanksi dari pemerintah dalam hal ini adalah penjamin yaitu Bank Indonesia. Apabila tetap macet, nggak bisa membayar, maka ada BI checking. Jadi ada blacklist terhadap pengguna kartu kredit itu. Jadi ini sebagai suatu ancaman dari bank, kalau tidak bayar kamu saya blacklist loh. Kamu pinjam di bank, kamu kredit apapun nggak bisa sebelum BI checking ini jadi putih ya. Blacklistnya udah diperbaiki, artinya harus dibayar dulu kewajibannya kartu kredit, baru BI checking ini hidup kembali. Jadi saudara bisa berhubungan dengan perbankan kembali secara baik-baik, pinjam uang atau mau kredit apapun, motor, mobil dan sebagainya, rumah bisa lancar kembali. Demikian saudaraku dimanapun berada, sekelumit tentang kartu kredit ini ya. Informasi ini mudah-mudahan bermanfaat untuk saudaraku dimanapun berada. Ya, salam sehat selalu. Jangan lupa like dan subscribe. Matur suwun, thank you.